Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah beserta anggota Aisyah Kota Malang dan semua pendengar kajian Ramadan tahun 1443 Hijriah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ke-22 ini kita masih tetap diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan iman, Islam, sehat dan sempat. Sehingga kita bisa bersama-sama belajar untuk mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran. Semoga amal ibadah kita mulai dari awal sampai akhir selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi catatan amal soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik orang yang sholat, berpuasa dan membaca Al-Quran. Dan juga semoga salawat senantiasa dicurahkan kepada beliau dan kepada segenap keluarganya sampai hari akhir, yaitu diiringi dengan salam. Ibu-ibu pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, untuk kali ini mari kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 104. Yang saya akan memulai yaitu makna lafaz dalam Al-Qur'an. Makna yang diambil dari tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisy Shihab, yaitu as-sihru berasal dari kata saharo, artinya akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Saat itu bercampur antara yang gelap dan terang, sehingga segala sesuatu menjadi tidak jelas. Para ulama berbeda pendapat tentang sihir ini. Yang jelas sihir adalah alat syaitan dalam memperdaya manusia. Kata ro'ina artinya perhatikanlah keadaan kami atau kemampuan kami. Tetapi bagi orang Yahudi kata ini untuk maksud mengejek dan memaki. Kemudian unzurna berarti perhatikanlah keadaan atau kemampuan kami, yang diteruskan dengan wasma'u yang berarti dengan dengarkanlah, yakni laksanakanlah tuntunan ini dan tuntunan-tuntunan yang lain. Di dalam keterangan ringkasnya, yaitu sebagian orang-orang kafir mengikuti apa-apa yang dibaca syaitan atau sihir pada masa kerajaan Sulaiman. Allah menyatakan, Sulaiman tidaklah kafir, tapi para setan yang kafir, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir, dan juga apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Padahal dua malaikat itu tidak mengajarkan kepada mereka kecuali dengan mengatakan, kami ini adalah ujian untuk kalian, janganlah kalian kafir. Lalu sebagian manusia belajar sihir dari kedua malaikat itu, dan mereka mempelajari sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya.
Sebenarnya mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan, mereka bukan yang membawa manfaat bagi mereka. Kemudian Allah menyatakan dengan tegas, jikalau manusia itu beriman lalu bertakwa, pasti mereka mendapat balasan yang baik dari Allah. Dan larangan Allah untuk tidak berkata kasar kepada Nabi seperti ro'ina, tapi katakanlah unzurna, yaitu berbahasa halus kepada Nabi. Ibu-ibu pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan yaitu tafsir Jalalain Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti, yaitu di pengantarnya Profesor Dr. Muhammad Al-Humayis, bidang akidah dan madhab, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Imam, Riyadh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ini ditafsiri yaitu, dan mereka mengikuti masih dihubungkan dengan kata nabada. Nabada artinya membuang. Apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, yaitu membaca sihir. Kitab-kitab sihir ini dipendam oleh setan di bawah kursi Nabi Sulaiman ketika kerajaannya runtuh, atau dahulu setan-setan itu mencuri isi bacaan-bacaan sihir tersebut, lalu menambahkan banyak kebohongan di dalamnya. Kemudian mereka menyampaikannya kepada para dukun. Kemudian para dukun itu menulis bacaan-bacaan sihir tersebut, hingga akhirnya menyebar luas bahwa jin itu mengetahui hal gaib. Nabi Sulaiman kemudian mengumpulkan kitab-kitab sihir itu lalu memendamnya. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, setan-setan menunjukkan kepada massa tentang keberadaan kitab-kitab sihir tersebut. Mereka kemudian mengeluarkan kitab-kitab sihir tersebut, lalu mereka menemukan tulisan-tulisan sihir di dalamnya. Akhirnya mereka berkata, kerajaan Sulaiman bertahan karena sihir-sihir ini. Mereka pun kemudian mempelajari sihir itu dan menolak kitab-kitab para nabi mereka. Kemudian Allah berfirman seraya membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan palsu itu, sekaligus membantah pernyataan orang-orang Yahudi. Lihatlah Muhammad, ia menyebut Sulaiman dalam golongan nabi, padahal ia hanya seorang penyihir. Sulaiman itu tidak kafir, yaitu Nabi Sulaiman tidak melakukan praktik sihir, karena sihir itu kekafiran. Tetapi ada yang membaca lakinna dengan tasdid, dan ada pula yang membaca lakin tanpa tasdid. Setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Rangkaian kalimat ini adalah hal atau keterangan keadaan dari kata ganti dalam lafal kafaru. Dan setan-setan juga mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada dua malaikat, yaitu sihir yang diilhamkan kepada keduanya. Ada yang membaca malaikain, yang berarti dua raja yang ada di negeri Babilonia, sebuah negeri di kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut. Kata ini adalah badal atau atof bayan untuk dua malaikat yang dimaksud. Ibnu Abbas berkata keduanya penyihir. Keduanya mengajarkan sihir. Menurut pendapat lain, keduanya adalah malaikat yang diturunkan untuk mengajarkan sihir sebagai ujian dari Allah untuk manusia. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kata min. Min di sini merupakan tambahan kepada seseorang sebelum mengatakan seraya menasehatinya. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, yaitu ujian dari Allah bagi manusia untuk menguji mereka melalui sihir yang diajarkan. Sehingga siapapun yang mempelajarinya, maka ia kafir, dan siapa yang meninggalkannya, maka ia mukmin. Sebab itu janganlah kafir dengan mempelajarinya. Jika ada orang yang bersikeras mempelajari sihir itu, kedua malaikat itu akan mengajarinya sihir.
Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya, yakni membuat keduanya saling membenci satu sama lain. Mereka para penyihir tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Dengan kehendaknya, huruf min di sini adalah tambahan. Ibu-ibu pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, yaitu mencelakakan mereka sendiri di akhirat dan tidak memberi manfaat kepada mereka, yaitu mempelajari sihir tidak bermanfaat. Dan sungguh pada kata lakod, lamnya adalah lam kosam atau sumpah. Mereka sudah tahu, yaitu orang-orang Yahudi, barang siapa huruf lam pada ayat lamani ini adalah lam ibtida atau permulaan yang berkaitan dengan kata-kata sebelumnya. Sedangkan man adalah isim mausul, membeli atau menggunakan sihir itu, yaitu memilih sihir atau menukar kitab Allah dengan sihir. Niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Ia tidak akan mendapat bagian di dalam surga. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, yaitu mereka yang menukar kitab Allah dengan sihir. Maksudnya buruk sekali bagian yang mereka dapatkan di akhirat. Jika mereka mempelajarinya, karena konsekuensinya dari mempelajari sihir adalah masuk neraka. Sekiranya mereka tahu akan hakikat azab yang akan mereka terima, niscaya mereka tidak akan mau mempelajari sihir. Ibu-ibu pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, kemudian untuk ayat 103 di dalam tafsirnya Jalalain, yaitu dan tidak mereka, yaitu Yahudi, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika mereka, yaitu Yahudi, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran dan bertakwa, yakni takut kepada siksa Allah dengan meninggalkan segala kemaksiatan seperti sihir. Jawab dari kata lau, jika dihapus, yaitu tentu mereka diberi pahala, seperti ditunjukkan oleh lafal pahala, yaitu tentu mereka mendapat pahala. Kata lamsubah adalah mubtada, huruf lamnya untuk menunjukkan kosam atau sumpah. Pahala dari Allah pasti lebih baik. Kata khair menjadi khobarnya, artinya lebih baik daripada sihir yang mereka pilih untuk diri mereka. Sekiranya mereka tahu bahwa iman dan takwa lebih baik daripada sihir yang mereka pilih. Ibu-ibu pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, untuk surat Al-Baqarah ayat 104 di dalam tafsir Jalalain, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ro'ina. Ini fi'il amr dari kata mura'ah. Mereka biasa mengucapkan seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ini dalam bahasa Yahudi berarti celaan dari kata ro'una. Orang-orang Yahudi merasa senang karena hal itu dan mengucapkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang mukmin dilarang mengucapkan kata tersebut. Tetapi katakanlah sebagai gantinya unzurna, yaitu lihatlah kami, dan dengarkanlah apa yang diperintahkan kepada kalian untuk kalian terima. Dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab yang pedih, yang menyakitkan, yaitu siksa neraka. Demikianlah ibu-ibu tafsir secara ringkas untuk surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 104 ini. Yang jelas semua itu adalah kisah pada bangsa Yahudi, terutama yang selalu menentang ajaran-ajaran Allah dan menyelewengkan
sehingga benar-benar mereka itu akan diazab. Mereka yang mempelajari sihir itu jelas tidak akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi yang didapatkan adalah nanti di akhirat akan merugi dan mendapatkan siksa yang pedih. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang syirik, terutama adalah tentang sihir, meskipun itu adalah ada, namun kita harus meninggalkan, menjauhkan untuk mempelajari itu, sehingga kita insya Allah akan bebas dari syirik dan kafir, karena tadi adalah termasuk orang yang melakukan sihir itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Semoga iman kita semakin kuat dan murni, yang terbebas dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.